Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا الذين إن مكانهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Sadaqallahul Adzim. Yang saya hormati Bapak dosen kita, Bapak Dr. Ayuhan, Bapak-bapak seluruh para jamaah dan para pengurus Masjid At-Taqwa Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, termasuk semua jamaah wanita dan seluruhnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hari Jumat pagi yang baik ini, marilah kita meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita sekalian. Kalau dihitung-hitung Allah memberi nikmat pada kita, tidak mungkin bisa kita terhitung semua. Walaupun pohon-pohon yang ada di bumi yang nancep semuanya di bumi, di pegunungan semua dijadikan pulpennya, lautan itu dijadikan tintanya, Allah berfirman, kamu pasti tidak bisa merangkum semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, yang aku berikan padamu. Kata Allah, la tuhsuha, nggak bisa menilainya. Subhanallah. Itu saking banyaknya. Kita sadar ya Pak, banyak sekali Allah. Kita taruhlah sekarang kita nggak bawa apa-apa, ini mahal sekali. Bisa bernapas aja, masya Allah. Coba orang pengen bernapas di rumah sakit, sampai berapa tabung tuh, toh akhirnya dipanggil juga, karena sudah la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, nggak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan kalau ajalnya sudah tiba. Maka dari itu ya Allah, mari kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa syukur. Sholatnya kita, rajinnya kita beribadah kepada Allah, datang ke masjid, ini sesungguhnya adalah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Sholat kita sesungguhnya adalah merawat jiwa kita, Pak. Merawat jiwa kita, ya. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu adalah insya Allah dan pasti Allah akan berjanji dalam Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya bisa menutupi keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini ingat-ingat suratnya, ya. Ini landasannya nih. Nanti sebelum ke sholat, karena ini juga termasuk sholat. Surat Hud, surat 11 ayat 114. Bisa Bapak catat nanti. Surat 11 ayat 114. Ini sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Perbuatan kebaikan itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Di antaranya sholat. Nah, ini di surat Hud itu di antaranya sholat. Makanya sekarang kita membahas tentang sholat, ya. Kita sesungguhnya adalah merawat jiwa supaya jiwanya tetap suci, nggak bernoda lagi, Pak. Karena Allah tidak akan menerima, akan menempatkan di tempat yang suci kalau jiwa manusia di dunianya masih kotor. Nanti kotornya dibawa ke sana, dikocrok dulu ke neraka, naudzubillah, jangan sampai. Nah, kita sholat, kita ibadah supaya kita menghindari dari itu. Nggak mau dikocrok dulu di neraka. Nah,
Sekaranglah diperbaikinya, sekaranglah dicucinya melalui kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah. Walaupun itu memang kewajiban, tapi di balik kewajiban Allah memberikan kemuliaan agar jiwa kita tetap suci. Jiwa kita tetap suci. Dilihat ayatnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bukan dongeng, ini Al-Qur'annya, dalilnya. Sengaja saya malam saya kutipkan ya untuk merujuk pada ini lebih dalam lagi. Wa aqimis sholata tarafayil nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Nih dalilnya. Dalil yang tadi saya nyatakan bahwa sholat itu, kebaikan itu merawat jiwa supaya jiwa tetap suci. Nah, ini dia. Dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Itu simbol, Pak. Artinya sehari penuh itu ujung pagi dan ujung siang, itu maksudnya itu sehari penuh siang sampai 5 waktu sehari semalam maksudnya. Dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan malam, sesungguhnya permulaan malam yaitu maghrib. Ya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, ya kan? Ini ayatnya. Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan kebaikan, hasanat itu kebaikan, yudhib menghapus, mengtipek, mendilet. Yudhib itu menghapus bersih, udah nggak ada bekas. Nggak ada bekas, Pak. Nikmat gak, Pak? Nikmat. Allah jamin di Al-Quran nih, bukan dongeng. Allah firmankan langsung karena kasih sayang kepada kita, supaya kita masih ada kesempatan menggeliat untuk bertobat. Nggak usah dipikirin dosa-dosa yang lalu. Udah, yang penting tobat sekarang dah. Nggak usah dipikirin yang lalu-lalu, ceritakan sama istri, nggak ada perlunya. Ceritakan sama anak, nggak ada perlunya. Bismillah sudah. Kita sekarang mulai bertobat, malah menambah dosa. Nih, ya kan? Ya kan? Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan kebaikan-kebaikan, yudhib akan menghapus sayyiati, perbuatan yang buruk, perbuatan yang maksiat, perbuatan jelek. Siapa yang tahu perbuatan buruk maksiat yang kita lakukan? Hanya kita sendiri dan Allah yang tahu. Iya kan? Waktu muda kita, waktu kita lupa, waktu kita lalai, Masya Allah, hanya kita sendiri yang tahu. Makanya sudahlah, kita yang penting lakukan kebaikan-kebaikan, tambah sholat sunnahnya, tambah qiyamul lailnya, jangan sampai lewat. Jangan sampai lewat qiyamul lailnya, tambah tutup witir. Diprediksi dong, ini jam 4 lewat 8. Berarti saya harus selesai qiyamul lail jam 4 selesai. Witir jam 8 menit. Witir cukup 8 menit, suratul Fatihah, kuliah, ya kan? Tambah idajah, tambah 3 kul. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, selesai. Langsung dengar adzan, jalan ketuprak sini. Masya Allah. Ya, nyampe, Masya Allah. Kita udah perhitungkan. Seperti saya di Priok, ya kan? Dari saya diprediksi, ya mulai selesai harus ya 3:30 harus sudah selesai. Tancap nyampe, alhamdulillah. Nah, jadi lebih awal. Ini adalah sebuah kemuliaan yang kita tetap ya Allah menilai sebagai kebaikan yang akan bisa menutupi keburukan. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah,
Baik Bapak Ibu, itu sebagai pembukaannya. Sekarang kita memasuki, kemarin sudah sampai muqaddimah berkenaan dengan sholat. Sekarang al-adzanu wal iqamatu, yaitu adzan dan qomat. Masya Allah. Jadi adzan dan qomat itu rangkaian yang diucapkan oleh satu orang. Gak boleh yang adzan sendiri, yang qomat sendiri. Tapi kecuali kalau darurat. Nah, tapi bagusnya adalah yang adzan dan yang qomat. Itu bagusnya. Khutbah, yang khotib dan yang imam, itu paketnya Pak. Jangan salah. Ya, Allah dan Rasulnya sudah mengaturnya. Enggak bagus apapun khotib, ya udah bismillah. Karena imamun faqad lagot. Ketika imam berkhutbah maka diemlah. Itu hadisnya. Ya kan? Nah, udah makanya kan ya insya Allah pelan-pelan sebagai khotib, pelan-pelan memperbaiki bacaannya, makhrajnya, pelan-pelan. Nah itu, jadi seperti itu Pak. Yang paket, yang adzan dan yang qomat itu harus satu orang. Yang khutbah dan yang imam dalam khotib harus satu orang. Kecuali darurat. Kalau darurat mungkin imamnya lagi serak atau susah, napasnya tersengal-sengal, nah itu boleh, silakan. Itu darurat namanya. Baik, kita lanjutkan. Idza hadara waktu sholatil maktubah, dan ketika datang waktu sholat wajib fardu, ya, maktubah itu sholat wajib, fal yu'addina ahsanukum sauta, maka hendaklah di antara seorang yang terbaik suaranya untuk melantunkan suara adzan. Nah, tuh melantunkan suara adzan. Wal yaqul, kayak apa suara adzan itu? Ini diatur. Masya Allah, ya. Masya Allah. Allah sampai mengaturnya melalui mimpi seorang sahabat ketika bertemu, ya, bermusyawarah tentang bagaimana panggilannya. Ada sahabat satu muslim menggunakan lonceng. Oh jangan, itu sama dengan itu. Mau nyalakan api, oh jangan, ya, sama dengan majusi. Lonceng nggak sama dengan Nasrani. Baru ada sahabat, ya Rasulullah, saya bermimpi kalimat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa yang dijawab? Rasulullah menjawab, sodakta, benar, itulah adzan. Masya Allah. Jadi, ya, subhanallah, in huwa illa wahyu yuha, selalu Rasulullah terlebih dahulu ditanamkan di dalam hatinya melalui malaikat Jibril, tapi dibunyikan melalui sahabat. Masya Allah, dibunyikan melalui sahabat yang membenarkan Rasulullah. Nah, makanya suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Oh ini keliru nih, ya. Nah, itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini keliru dikit nih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali, ya, ini cetak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu berhenti di
angka 7. Nah, itu kalimat adzan sampai situ. Ya, Bapak sekalian. Nah, bagaimana sekarang yang mendengarkan? Yang mendengarkan adzan ikuti mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru jamaah ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar sama pahalanya, Pak. Pahala yang adzan itu Masya Allah. Semua makhluk manusia, binatang semua yang mendengar suara adzan itu diberikan rahmat oleh Allah, dan rahmatnya mantul kepada yang adzan, mantul kepada yang dengerin. Tuh, Masya Allah. Pak, jangan dianggap remeh. Nah, ya, ketika Bapak datang adzan, kemudian adzan itu kira-kira sudah separohnya, nah itu baru berdiri Bapak. Tapi kira-kira baru mulai adzan boleh duduk. Nah, itu sunnahnya, boleh duduk. Nah, kapan melaksanakan tahiyatul masjidnya? Boleh setelah adzan. Nah, kecuali pada saat adzan pada saat datang belum adzan, baru tahiyatul masjid dulu. Ya, tahiyatul masjid 2 rakaat. Baru sholat sunnah subuhnya 2 rakaat. Nah, sholat sunnah subuh itu jangan ditinggal, Pak. Masya Allah. Lebih baik daripada seisi alam dunia ini. Masya Allah. Itu dahsyat penting. Ya, sholat sunnah subuh 2 rakaat sebelum subuh. Tuh. Nah, bagaimana? Sampai kapan? Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jamaah ngikutin. Nah, baru mulai hayya 'alal shalah. Jamaah mengucap la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal shalah. La haula wala quwwata illa billah. Yang mendengarkan, baik yang masih jauh maupun sudah duduk di masjid, itu menjawabnya begitu. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Yang jawab jamaah, ya, yang mendengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara adzan muadzin sudah selesai, kita juga selesai. Baru baca doanya sama-sama. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudah innaka la tukhliful mi'ad. Masyaallah, kompak bareng-bareng. Nah, kecuali di sini wal yakul fi adani subhi ba'da hayya 'alal falah. Nah, kecuali pada saat datangnya waktu sholat subuh, setelah membaca hayya 'alal falah, jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditambah dengan as-salatu khairun minan naum. Ya kan? Itu ada ya. As-salat. Nah, apa kita jawab? As-salatu khairun minan naum. Sama. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Para jamaah menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu sampai yang ketiga. Nah, wa idza kana yaumun matirul lailatu baridatun faqul badala hayya 'alas shalah. Nah, ini emergency, Pak. Ini kalau yang kalimat ini emergency, ya, emergency. Ya. Ketika kalian di ujung-ujung itu kemudian mendengarkan situasi gelap gulita hujan lebat, nah, maka hayyalah sholah diganti dengan sallu fi rihalikum aw buyutikum. Nah, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, rihalikum di kamar-kamar kalian, aw buyutikum atau di rumah-rumah kalian. Itu dalam kondisi darurat, angin besar, tumbang semua pohon-pohon, ada melayang. Nah, itu kita buru-buru sholat di rumah, emergency, khawatir itu terjadi kiamat. Tapi kita kan sekarang jarang seperti itu, Pak. Jangan hujan dikit nggak ke masjid, Pak, itu namanya alasan. Ini darurat. Coba sampai ya Badan Tarjih Muhammadiyah itu sampai mengatur seperti itu. Ya, khawatir kiamat datang kita belum sholat waktu itu, Pak, itu maksudnya. Jadi kalau petir menggelegar semua mungkin pecah sampai situasi sudah cepat, anak-anak sudah pada sholat, mungkin waktunya sekarang ya mengakhiri bumi, itu maksudnya. Tapi kalau hujan sekedar hujan air, walaupun gede masih bisa ada apa? Payung, ya kan? Karena apa? Penting sekali ya mengisi masjid itu, memakmurkan masjid itu. Jangankan kita, Pak, malaikat yang ada di langit bumi aja merapati sop-sop kita, ya. Walaupun kita 2 sop itu diisi dengan para malaikat, Bapak, kita semua nggak tahu. Masya Allah. Ya. Sholat juga, mana ayatnya? La ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah dan tidak pernah melanggar sedikit pun. Ketika disuruh sholat, waktu sholat yang sholatnya ditegakkan oleh umatnya Nabi Muhammad, dia berbaris rapat. Ketika ada majelis taklim di dalamnya, para malaikat pada berduyun-duyun melengkungkan sayapnya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berdoanya 3, Pak. Ampunilah semua dosa dan kesalahan hambamu yang sekarang lagi taklim. Yang pertama tuh. Yang kedua, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajatnya, permohonannya. Tuh, apa enggak indah? Kita duduk begini, Pak, didoakan para malaikat. Malaikat menengadahkan sayapnya kepada Allah. Ya Allah, aku malu kalau doa aku enggak diterima. Tolonglah kabulkan. Ampunilah dosa dan kesalahannya, ya Allah. Tuh. Yang kedua, ya Allah, kabulkanlah permohonan doa dia. Maunya hajatnya apa? Kabulkanlah, ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, masukkan ke dalam jannah dan jauhkan dari api neraka. Nikmat doa 3 itu, ya Allah. Malaikat berdoa 3 itu, Pak, ketika kita berada di majelis taklim seperti ini. Ciri-ciri majelis taklim di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita semakin yakin kepada Allah bahwa Allah segala-galanya. Bukan hanya ya kembali malah angdikrillah. Ya, banyak harta, banyak rizki, banyak anak. Nah, punya istri, punya kedudukan, kemudian angdikrillah malah melupakan ingat kepada Allah, itu celaka namanya. Nah, seperti tadi ya ayat yang kedua yang saya baca dalam surat Al-Munafiqun, surat 63 ayat 9.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan gara-gara kalian punya anak istri, kedudukan, pangkat, harta yang banyak, an dzikrillah, kalian melupakan ingat kepada Allah. Enggak rajin lagi ke masjid. Nah, itu sudah Masya Allah. Itu berarti ujiannya enggak tahan. Waktu kita tidak punya apa-apa, rajin ke masjid, tapi sudah dikasih jering kedudukan, kasih mobil lagi, kasih rumah, Masya Allah semakin jauh, sibuk ngurusin harta, sibuk ngurusin kedudukan. Ya, harta dan kedudukan itu sepele, semuanya akan hilang, karena itu cuman ujian, Pak. Ya, pasti ada batas ambang waktunya. Dosen juga ada batas ambang waktunya. Mungkin saya di sini 3 tahun lagi pensiun. Karena kan saya PNS, Pak. Saya PNS ditempatkan di sini. Ya, SK dosen saya UNJ ditempatkan di sini. Ya. Usia saya udah 62. Batasnya 65. Kalau tidak bisa guru besar ya sudah selesai 65. Kembali ke base camp lagi. Ya. Ya, kalau diperpanjang bisa ditambah 5 tahun lagi, ya jadi 70. Insya Allah bisa bareng-bareng lagi. Berkah selamat sehat mulia, ya Pak. Ya, saya nikmat Pak. Di sana juga saya kelakuan begini terus. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, Pak. Ya, sebaik-baik manusia itu orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Manfaat itu bukan hanya kita ceramah. Bapak ngumpulin orang, ngajak orang itu manfaat, Pak. Orang bisa dengerin, kemudian orang bisa ngeh. Gara-gara diajak Bapak dapat pahala. Wih, itu promotor kebaikan namanya. Bapak sebagai promotor kebaikan. Itu sebuah keindahan, kemuliaan, ya, kemuliaan hamba Allah. Nah, itu Pak. Jadi yang nomor berapa? 4 ini adalah kasuistis. Kasuistis itu kejadian yang tidak semestinya. Petir menggelegar, gelap gulita, kemudian banjir, kemudian apa? Ya sudah, sholat di kamar. Makanya ditambah setelah hayal sholat, ya, as-sholatu fi rihalikum wa buyutikum. Sholatlah kalian di kamar-kamar masing-masing atau di rumah-rumah masing-masing. Nah, itu Pak. Ini tulisannya kecil-kecil. Iya, iya. Sallu Pak nih. Sallu fi rihalikum au buyutikum. Salatlah kalian. Sallu fi'ilnya amar. Ya, sallu. Ya, sallu fi rihalikum au buyutikum. Salatlah kamu di ruang-ruang di kamar masing-masing atau di rumah masing-masing. Nah, sini lanjutannya. Wal yakul man sami an-nida'u mislama yaqulul muadzinu illa qawlahu hamma ala hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah. Nah, ini bunyi qomat. Ya, bunyi qomat itu satu-satu. Ya. Setelah kemudian melantunkan adzan, baru hayya 'alas shalah qomat, hayya 'alal falah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu. Nah, baru di sini ini doanya. Ini doa daripada setelah setelah mendengar adzan, baik yang muadzinnya maupun yang mendengar adzannya. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilatu wal fadilah
wa ba'ashu maqaman mahmuda alladzi wa'atta wal yad'u bainal adana wal iqamah. Nah, itu antara adzan dan qomat ya. Nah, berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Summa idza uqimatis sholatu falyaqul muadzin. Nah, ini baru kalimat qomatnya. Kalimat qomatnya nih baru. Ya, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, biasa. Lanjut. Sekarang wa adzin waqim bi nafsika in kunta munfaridan warfa sautaka bin nidai in kunta fi ghanamika aw badiyatika. Bila mana kamu sendirian munfarid, hendaklah kamu adzan dan qomat dengan lirih. Nah, artinya kalau kita ketinggalan, Pak, kita ketinggalan, tahu-tahu nggak ada orang satupun yang disuruh sedekah. Nah, ini Pak. Jadi Bapak walaupun sudah sholat, misalnya Bapak ada lagi ngaji gitu ya, tahu-tahu ada orang datang, Pak Ustadz Ayuhan datang ya, Pak Ustadz Ayuhan datang. Dia kan perlu makmum ya, perlu makmum atau perlu jadi imam. Nah, tapi dalam sunnahnya yang sudah sholat tadi menjadi makmum. Nah, baru yang ini jadi imam. Boleh, itu namanya sholat sodakoh. Itu sodakoh. Ini yang jarang dibahas. Padahal Rasulullah melaksanakan. Siapa yang ingin bersodakoh silahkan. Nah, walaupun sudah sholat. Nah, walaupun sudah sholat, sholat apa saja. Sholat subuh kayak sholat duhur kayak sholat, ikuti. Bapak dapat sodakoh. Yang sudah sholatnya. Nah, tapi yang belum sholat dia jadi imam. Nah, kalau berdua sholatnya imam ini belakang, ini lurus Pak. Nah, tuh. Ini imam, ini makmum. Kakinya lurus, sejajar rapat. Gini Pak. Tuh. Ya. Ini imam, ini makmum. Nah, lurus. Allahu akbar, ikut Allahu akbar, ikut terus. Tapi kalau dua orang, nah, gini. Nah, gitu. Ya. Enggak kosong rapat. Rapat ini ya. Ini imam. Ya. Ini makmum. Nah, ini makmum. Nah, ini imam tuh. Nah, gitu. Nih. Misalnya ini misalnya ini kan posisi ini Bapak. Ini misal posisi gini, ada orang datang lagi. Ya, ada orang datang lagi. Ini langsung kemari. Tak, gitu. Bergeser. Jadi apanya? Ya, kode. Itu cuma kode saja. Kode toel dikit baru tak ke situ. Nah, tapi secara otomatis langsung dia ngerti. Dia pasti mundur, nah ono nutup. Nah, boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Tapi yang penting begini, itu kalau dua. Nah, ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Itu kaidah. Nah, kalau misalnya Bapak sudah sholat, dalam hukumnya itu Bapak berarti bersedekah. Boleh. Walaupun sholat setelah subuh itu ya, dimakruhkan, itu tapi dalam kondisi seperti itu sunnah. Makanya kita harus bijak. Semakin banyak ngaji, jadi semakin tahu. Di Bulughul Maram ada Pak, di Riyadhus Shalihin ada, Masya Allah. Ya, di Tafsir Ibnu Katsir juga ada. Itu kajian-kajian seperti itu jarang, ya, jarang disampaikan. Nah, sehingga kalau ada ini bid'ah, ini begini, nah,
Jadi cepat menuduh bid'ah. Ya karena tidak tahu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Makanya kan dalam kitabus shalah ini kita harus mendetil, cara-cara melaksanakannya harus mendetail. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila mana kamu sendirian, hendaklah kamu lakukan adzan dan qomat secara lirih, secara pelan-pelan. Ya kan? Tidak boleh nyaring. Ya. Dan nyaringkan suaramu dengan seruan adzan dan qomat jika kamu sedang menggembala kambing. Nah, kalau di luar ruangan, misalnya sendirian, nah adzan itu kayak dulu saya waktu saya macul, Pak. Saya macul, kemudian tahu-tahu waktunya sudah gelap. Dengar aja gimana, Pak? Ya. Aja dengar itu, Pak. Nah, kalau dengar aja cepat-cepat balik kan, cepat-cepat merapat. Ini kan Bapak lagi di sawah. Sawah. Jauh dari musola. Oh, jauh. Tetap aja. Iya, ya. Itu kan cuma dengar, tapi kita belum melakukan. Ya. Tetap adzan dan tetap qomat. Tetap adzan dan tetap qomat. Siapa Pak makmum dan imamnya? Bisa saja malaikat. Nah, yang penting kita lakukan ya sholat. Nah, lakukan sholat. Subhanallah. Itu hebatnya ya, kekuasaan Allah. Pak, Masya Allah dahsyatnya. Saya baca dalam kitab perbuatan baik yang pada saatnya dia sakit ataupun dia udzur tidak dilakukan, dia tetap mendapatkan pahala, Pak. Tetap mendapatkan pahala kebaikan itu. Karena bukan maunya kita. Kita kan lagi kakinya pengkor mungkin. Kakinya kayak saya kemarin, Pak, asam urat. Waduh, udah gak bisa. Tapi saya berusaha. Istri saya panggil, "Dek, pakai mobil yang merah. Antar saya." Nah, mau naik ke masjidnya itu susah, Pak. Gara-gara saya ke Bogor, tempat keluarga ada kacang rebus tuh. Udah saya makan sampai hampir sepiring tuh. Kacang rebus, ya Allah. Setelah itu padahal hari Ahad. Hari Senin kan saum. Habis Senin itu, Masya Allah, Selasanya sudah mulai. Makanya saya nggak ke kampus. Bapak apa umroh? Asam urat, Pak. Iya, Selasa Rebo 2 hari, Pak. Nah, ini sekarang masih ini juga alhamdulillah bisa nyetir sendiri. Jadi seperti itu, Pak. Adzan dan qomat. Nah, setelah itu laksanakanlah sholat. Apabila kamu menjama dua sholat, ya, berjamaah, maka hendaklah adzan lebih seorang dari kamu. Nah, 1 kali dan berqomat 2 kali. Nah, misalnya begini, Pak. Kita mau melaksanakan duhur, tapi kita mau bepergian di safar. Udah adzan dulu. Begitu adzan, qomat tuh. Qomat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat duhur. Nah, Pak, kalau kondisi safar, Pak, yang 4 bisa jadi 2. Dahsyat ya, hebat. Itu Islam. Itu rukhsah. Ya, rukhsah. Itu namanya qasar, meringkas. Yang 4 bisa jadi 2 kondisi safar. Nah, kalau kita enggak lah Ustaz, sayang, namanya nggak bisa diatur sama Allah dan Rasulnya. Nah, kalau masih ada rasa gitu, Pak, enggak Ustaz, saya kan pakai mobil sendiri. Jangan pakai akal-akal gitu. Kalau ada nasnya Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ta'na, udah, ambil. Ibarat kita makan, Pak. Biasa dikasih tempe, tahu, kemudian di situ kasih hamburger, kasih apa yang enak-enak, daging dulu. Ya kita makan yang enak-enak lah, Pak. Kalau enggak namanya menghina. Allah udah memberikan ya kebaikan, kelebihan enggak diambil. Nah, udah salam, sholat duhur 2 rakaat. Nah, yang satunya suruh qomat lagi, qomat untuk melaksanakan sholat asarnya. Namanya jamak takdim, ya.
melakukan jamak qashar di waktu awal waktu duhur. Berarti karena asalnya sudah nggak sholat lagi. Tancap terus, nah nanti ketemu maghrib, misalnya mau ke Solo Pak. Ketemu maghrib, berhenti di rest area di masjid. Nah kita ikut imam Pak, ikut imam. Kalau maghrib nggak bisa di qashar. Maghrib, subuh itu nggak bisa di qashar. 2 jadi 1 nggak bisa. Yang 4 Pak. Duhur bisa di qashar, bisa jadi 2. Asar bisa jadi 2. Isya bisa jadi 2. Nah, makanya kita ikut imam setempat, ikut imam. Allahu Akbar, ngikut sholat maghrib 3 rakaat. Nah setelah itu misalnya imam udah selesai, rombongan kita masih ada, ayo qomat salah satu, kita sholat isya. Sholat isya 2 rakaat. Nah baru setelah itu kita selesai makan, setelah makan kita berangkat lagi. Itu saja barangkali Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai situ insya Allah kita akan lanjutkan sholat berjamaah masih di halaman 118. Biar pembahasannya semakin dalam, gitu ya Pak. Nah itu, baik itu saja Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.